Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, masih semangat? Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa orang yang bersemangat, dia akan bisa menanggung setiap penderitaannya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, mari kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Sama-sama kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami muliakan, Engkau yang mengasihi dan mencintai kami. Kami datang kepadamu saat ini, menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami sungguh berharap kepada Tuhan, dan kami sungguh merindukan hadirat-Mu Tuhan. Setiap kami yang menyaksikan dan beribadah pada saat ini dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau menyatakan hadirat-Mu, kuasa-Mu menjamah setiap pribadi lepas pribadi yang ada. Semuanya boleh dilawat dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan jika kita ada sampai saat ini. Kita diizinkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kita semua rindu datang dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mari kami undang, kita siapkan hati kita untuk datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Ya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu
namamu, kekal tuh selama-lamanya Yesus. Terima kasih. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Kasih setianya tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Hadapan kemuliaan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Katakan sama-sama. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu, kekal tuh selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama kita, karena Dialah penolong yang setia. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini kami dapat menikmati hadirat-Mu lewat puji-pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Merupakan satu korban yang harum
yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan untuk terus memuliakan Tuhan sebagai bait Allah yang kudus. Dan sebentar bait Allah yang kudus dalam hidupan kami akan ditaburi dengan benih-benih firman Allah. Supaya tumbuhkan dalam hidup kami, supaya iman kami, pengharapan kami di dalam Tuhan semakin kuat. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami hamba-Mu yang sangat terbatas dan urapan yang sama juga mengurapi setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing. Biarlah hadirat-Mu Tuhan terus bekerja atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Tetap semangat. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, yang kita alami, yang terjadi di sekitar kita, tetaplah semangat untuk mengikut Tuhan. Saya percaya sukacita Roh Kudus ada di manapun kita ada hari ini untuk menikmati firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya ambil dari Matius pasal 13 ayat 44 sampai 45 dan 46, demikian firman Allah. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46, demikian firman Allah. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiaranya yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu pun, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan firman Allah atau khotbah pada hari ini saya berikan tema Yesus adalah harta yang sejati. Sejati artinya ialah harta yang kekal, mahal, dan mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang Injil Matius, kalau kita belajar tentang Matius, maka kita akan menemukan dua hal. Yang pertama, Injil Matius adalah Injil Kerajaan Allah. Jadi kitab Matius adalah menceritakan tentang Kerajaan Allah. Kita menemukan di dalam Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi menceritakan tentang kerajaan Allah. Matius pasal 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan dua ayat ini kita melihat bahwa Injil Matius merupakan Injil yang menceritakan tentang keberadaan kerajaan Allah. Saudara, di mana Yesus yang menjadi raja? Ya, saudara, Yesus menjadi raja atas bumi, atas dunia. Saudara, itu sebabnya kita percaya bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dengan kondisi yang seperti ini, saya percaya kerajaan Allah sudah semakin dekat. Dan biarlah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang Injil Matius, kita bicara tentang kerajaan Allah. Itu sebabnya Yesus sebagai raja di atas segala raja. Dia menjadi harta yang sangat mahal dalam hidup kita. Karena dia memiliki kerajaan yang penuh dengan kemuliaan. Kita percaya bahwa kerajaan itu nanti akan menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, dia yang memerintah sebagai raja di atas segala raja. Dan kita nanti yang akan diperintah oleh Tuhan. Oleh sebabnya saudara, saya berikan tema hari ini, Yesus adalah harta yang sejati. Saudara, ada 4 hal mengapa kita menjadikan Yesus sebagai harta yang sangat mahal, yang sejati dalam hidup kita. Yang pertama karena memiliki Yesus,
Itu artinya kita sedang menemukan harta yang terpendam. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga, demikian firman Allah. Sebelumnya saya bacakan Kolose pasal 2 ayat yang ketiga. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Jadi di dalam Yesus adalah tersimpan suatu harta yang luar biasa. Saudara, harta dunia ini bisa membuat atau sifatnya hanya sementara. Sifatnya tidak abadi, tidak kekal, tidak langgeng, saudara. Tapi saudara, harta di dalam Yesus Kristus, kalau kita memiliki Yesus Kristus, maka itu akan menjadikan Tuhan sebagai harta yang sangat mahal dalam hidup kita. Seperti dalam perumpamaan yang sudah kita baca tadi. Saudara, di mana ketika orang itu menemukan harta yang terpendam, taruhlah harta karun begitu ya. Kemudian orang itu, saudara, menemukan tempat itu atau lokasi itu. Ladang itu ditemukan dulu. Pasti orang ini mencari dulu, saudara. Ada satu usaha untuk mencari harta yang terpendam itu. Dan setelah dia menemukan harta itu di ladang itu, maka dia pergi dengan sukacita. Saudara, ketika kita memiliki Tuhan Yesus, saudara, maka kita penuh dengan sukacita. Apapun keadaan dunia tidak mempengaruhi saudara. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai, saudara, dengan bertepuk tangan. Itu artinya kehidupan orang percaya hari ini terus bersukacita di dalam Tuhan. Seperti orang yang telah menemukan harta karun tadi. Dia menemukan ladang yang penuh dengan harta karun itu. Kemudian dia pulang dengan penuh sukacita. Demikian juga ketika kita menemukan Yesus sebagai juru selamat kita. Oh saudara, kita penuh dengan sukacita. Walaupun dunia menakutkan ya. Hari-hari ini apalagi saudara, angka COVID begitu naik, angka kematian begitu tinggi. Tetapi tidak mempengaruhi sukacita yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita telah menemukan Yesus sebagai harta yang sejati dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, orang itu kemudian menjual seluruh miliknya. Ketika dia menemukan ladang itu, pulang dengan sukacita. Lalu dia pulang, saudara, dan menjual seluruh miliknya. Tentu ini bicara tentang sebuah pengorbanan. Ketika orang menemukan Yesus, memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai harta yang terpendam. Memiliki keselamatan, kehidupan kekal yang tidak bisa diukur nilainya dengan uang berapapun, dengan harta kekayaan dunia. Maka orang ini kembali dengan menjual seluruh miliknya. Mungkin di rumah ada aset, ada tanah dijual, ada rumah dijual. Untuk membeli sebidang tanah yang bernilai tinggi. Saudara, ini sebuah pengorbanan. Artinya ketika kita menemukan Yesus dalam hidup kita, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidupmu dan hidupku, maka saudara, apa saja kita mau korbankan hidup kita untuk kemuliaan, untuk meraih berkat-berkat surgawi. Saudara, ketika kita menjadi milik Tuhan, saudara, maka kita bisa memberikan apa saja. Bukan hanya harta benda, bukan hanya uang, tapi waktu kita, ibadah kita, tenaga kita, pikiran kita, saudara. Kita persembahkan untuk Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, lagi berkenan kepada Allah. Itulah ibadatmu yang sejati. Persembahkanlah tubuh saudara. Dan orang itu menjual seluruh miliknya untuk membeli
ladang yang penuh dengan harta karun itu. Dan kemudian dia membelinya. Saudara, dia membelinya, artinya antara yang dimiliki dengan yang dibeli, saudara, tidak sebanding. Karena dia melihat bahwa itu harta yang sangat bernilai tinggi. Saudara, so itu dia cepat-cepat mengambil, menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu karena bernilai tinggi, saudara. Saudara, keselamatan yang kita terima tidak dapat dibanding dengan apapun di dalam dunia ini. Kita masuk bagian yang kedua, mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai harta yang sejati, yang mulia dalam hidup kita. Yang kedua, memiliki Yesus adalah keuntungan yang besar. Jadi yang kedua, memiliki Yesus sama dengan memiliki keuntungan yang besar. Filipi pasal yang ketiga ayat 7-8, demikian firman Allah, Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Rasul Paulus mengenal Yesus, menjadikan Yesus, memiliki Yesus adalah sebuah keuntungan besar dan mulia melebihi semua apa yang telah dia pernah raih, yaitu jabatan, ketenaran, kehormatan, dan semua yang telah dia terima sebagai orang Yahudi, sebagai seorang Farisi dan Sanhedrin yang terhormat, terkenal, yang pernah dia capai. Tetapi setelah dia mengenal Yesus, saudara, dikatakan dalam ayat ini, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah. Saudara, perhatikan Rasul Paulus. Apa yang dianggap dulu sebagai keuntungan besar, tetapi setelah dia mengenal Kristus, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang rasul Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, bertobat dan terima Yesus, maka semua yang telah dia peroleh itu dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak berguna. Saudara, mengenal Yesus adalah sebuah keuntungan. Mengenal Yesus adalah sebuah keuntungan besar bagi kita. Ada pujian lama yang mengatakan, percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Saudara, percayalah hari ini. Mungkin saudara hari ini mungkin tidak menerima keuntungan besar secara dunia, secara materi, mungkin dalam dagang, usaha, bisnis. Tetapi saudara mengalami kerugian. Saya beritahu saudara hari ini, bersyukurlah. Sebab Tuhan Yesus baik. Saudara memiliki Tuhan Yesus adalah keuntungan besar. Karena kita menerima juru selamat, kita menerima hidup yang kekal, menerima kerajaan surga yang penuh dengan kemuliaan. Perkara dunia ini hanya sementara dan suatu ketika akan kita tinggalkan. Tetapi ketika kita menerima Yesus, saudara, kita bersama dengan Yesus. Itulah yang disebut dengan keuntungan besar. Saudara, hari ini jangan kecewa jika saudara mengalami kerugian di bidang usaha bisnis, apalagi dalam PPKM darurat ini. Semua berdampak, tapi hari ini percayalah, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena saudara masih punya Tuhan. Haleluya, saudara masih punya Yesus. Dia satu-satunya harapan dalam hidupmu. Saudara, Dia adalah Tuhan kekasihmu yang tidak pernah meninggalkan kita. Dunia bisa meninggalkan kita. Sahabat bisa meninggalkan kita, harta bisa meninggalkan kita, tetapi Dia, sahabat sejati kita, Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sebab itu katakan hari ini kepada Tuhan, Tuhan,
Aku bersyukur, Engkaulah keuntungan bagiku. Mengenal Yesus adalah keuntungan. Bicara kanan kiri saudara, berkatalah kepada kanan kiri saudara, mengenal Yesus adalah keuntungan. Haleluya. Yang ketiga ialah milikilah Yesus. Sebab dia lebih dari semua, lebih dari harta Mesir. Melebihi semua apa yang ada di saudara yang disebut dengan harta Mesir. Mari kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 26. Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ini bicara tentang Musa. Saudara, Musa sebagai seorang anak putri Firaun. Tetapi dia menolak itu. Menolak semua fasilitas jabatan di Mesir. Bahkan dia menolak sebagai anak putri Firaun, putra mahkota. Dia lebih memilih bersama-sama dengan umat Allah. Walaupun dia menderita, tetapi dia lebih suka bersama dengan umat Allah. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dia lebih senang bersama dengan umat Allah. Saudara, dia lebih memilih di padang gurun, di padang belantara bersama dengan umat Israel selama 40 tahun bersama dengan Tuhan. Daripada menikmati kesukaan bersama dengan Firaun, bersama dengan orang-orang Mesir. Ingat, Mesir bicara tentang dunia. Saudara, Mesir bicara tentang sesuatu yang fana, yang akan kita tinggalkan. Saudara, dunia ini, saudara, digambarkan sebagai Mesir. Mesir adalah gambaran dunia ini yang sebentar akan kita tinggalkan. Tidak abadi, tidak kekal. Tetapi ada Yerusalem baru, tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Musa, kepada bangsa Israel. Saudara, di mana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat dunia ini bukan tempat kita selama-lamanya. Tuhan telah menyediakan rumah kita di sorga yang penuh dengan kemuliaan. Saudara, Tuhan mau supaya umat Tuhan meninggalkan Mesir. Dunia ini hanya transit saja, hanya sementara. Tetapi ada rumah yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Saudara, pada siang hari Tuhan memberikan tiang awan sehingga tidak panas. Ketika malam Tuhan sediakan tiang api. Artinya apa? Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka disitulah ada penyertaan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, hari ini dalam kondisi apapun ada penyertaan Tuhan dengan tiang awan, tiang api. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, jadi saudara, mengapa Musa meninggalkan Mesir? Karena dia lebih memilih harta yang abadi bersama dengan Tuhan Allahnya. Sebab dikatakan dalam ayat yang ke-26 bagian B, daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi Musa lebih memandang kepada upah, kepada kekekalan, kepada perkara yang kekal, Yerusalem baru, tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu yang dilihat oleh Musa. Hari ini saudara jangan melihat Mesir. Ya saudara, jangan melihat dunia ini yang penuh dengan kedukaan, penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan krisis, penuh dengan bencana, penuh dengan pandemi ini. Tapi pandanglah Tuhan, pandanglah kepada Tuhan Yesus, pandanglah kepada upah yang menantikan kita. Bahwa ketika kita memilih Yesus, artinya kita lebih memilih harta sorga, yaitu yang abadi, yang kekal, yang disediakan kepada kita. Yang keempat Bapak Ibu, memiliki Yesus artinya ialah menjadi ahli waris di dalam kerajaan Allah. Di dalam Roma pasal
8 ayat 17 dikatakan demikian, Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadikan dan memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, kita memiliki janji Tuhan. Kita menjadi ahli waris di dalam kerajaan Allah. Anak itu mempunyai ahli waris, mempunyai hak waris, saudara, akan kerajaan Allah. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, kita memiliki, saudara, sesuatu yang berharga, bernilai. Yaitu kita dijadikan sebagai ahli waris kerajaan Allah. Mungkin di dalam dunia kita nggak dapat warisan dari orang tua, dari saudara, dari keluarga, tidak masalah. Tetapi percayalah secara rohani Bapak Ibu menjadi ahli waris di dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Sudah menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Bahkan kita adalah disebut sebagai anak raja. Saudara, anak itu mempunyai hak waris. Ya saudara, dari ayahnya, dari bapaknya. Bukan pembantu ya, bukan tetangga. Tetapi anaknya sendiri mendapat bagian dan menjadi ahli waris. Ya, demikian juga dengan kita punya Bapa di sorga. Dia Bapa kita. Kalau kita berdoa, Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Bapa kami di sorga. Saudara, ketika kita memanggil Bapa, kita sebagai anak, percayalah Bapak Ibu kita anak, mana mungkin anak yang ditinggalkan oleh bapaknya, apalagi Bapa di sorga. Dia tidak akan pernah mungkin meninggalkan saya dan saudara. Kita menerima hak waris kerajaan Allah. Kita punya hak untuk itu. Percayalah hari ini Bapak Ibu, apapun kondisi saudara, kita pasti menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah. Dan janji-janjinya dikatakan dalam ayat ini, yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara juga orang yang menerima janji-janji Tuhan. Janji apa? Yang diberikan kepada kita. Janji keselamatan, janji hidup kekal, janji mujizat, kesembuhan, kesehatan. Itu juga janji Tuhan kepada umatnya. Pemeliharaan Tuhan. Baik itu berkat jasmani, berkat rohani yang dijanjikan kepada kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Bapa yang berhak menerima itu. Sebab itu saudara, biarlah hak ini, saudara, jangan kita hanya berkata terima kasih Tuhan, tapi kita mau mengabdi kepada Tuhan, kita mau lakukan untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan saudara setelah kita menerima, menjadi ahli waris dalam kerajaan surga, kita menjadikan Yesus sebagai harta yang mahal, yang sejati dalam hidup kita. Apa yang kita kerjakan saudara? Ini yang paling penting. Banyak orang hanya menerima berkat Tuhan, mujizat, keselamatan. Tapi dia nggak berbuat apa-apa sama Tuhan. Sesuatu yang keliru. Mari saudara, apa yang kita lakukan ketika kita menerima harta, yaitu hidup yang kekal, keselamatan dari Tuhan. Yang pertama, peliharalah kasih karunia itu. Saudara, peliharalah kasih karunia dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, yang pertama, peliharalah kasih karunia. Peganglah itu. Kata pelihara artinya apa? Saudara harus simpan, dirawat, dijaga, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Kasih karunia Tuhan dijaga, dipelihara. Yang kedua, jangan dijual. Jangan bodoh seperti Esau yang bodoh, menjual kesulungan dalam ayat 16.
Hak kesulungan itu bicara tentang keselamatan hidup kekal. Saudara, kerajaan Allah jangan dijual. Akhirnya ketika Esau mau mendapatkan hak kesulungan itu, dia menangis, meraung, meratap dan sebagainya, tetapi tidak mendapatkannya kembali. Jangan kita bodoh, jangan jual hak kesulungan saudara. Pertahankan itu supaya tetap ada pada saudara. Jangan dijual dan digantikan dengan semangkok kacang merah seperti Esau yang bodoh. Artinya jangan dijual, digantikan dengan kedudukan, dengan pasangan hidup. Jangan ditukar dengan pekerjaan, hobi, dengan uang, dengan kesehatan. Jangan, saudara. Peliharalah itu. Jangan dijual, tapi dipelihara dengan baik dan benar. Yang ketiga, kumpulkan hartamu di sorga. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Matius, saudara, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Yang ketiga, kumpulkan harta di sorga. Saudara, hari-hari ini kesempatan bagi kita, kumpulkan hartamu di sorga. Dengan kita beribadah, dengan melayani, dengan berdoa, saudara, kita berbagi dengan sesama kita, memberikan hidup kita, waktu kita kepada Tuhan, persembahkan itu kepada Tuhan. Kumpulkan hartamu di sorga. Saudara, karena di sorga harta itu tidak akan hilang. Tapi kalau kita mengumpulkan harta cuma di bumi, sementara habis, ngengat dan karat akan merusakkan, kata firman Allah. Artinya tidak abadi, tidak kekal. Tapi hari ini firman Allah mengatakan, kumpulkan hartamu di sorga. Mari kesempatan bagi kita. Selagi kita masih hidup dan bernafas, kumpulkan hartamu di sorga banyak-banyak. Berbanyaklah beribadah, banyaklah berdoa, melayani, cari jiwa. Saudara, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kumpulkan hartamu di sorga. Cari perkara di atas, bukan yang di bumi. Saudara, yang keempat, ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 bagian B mengatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan hari ini, saudara. Apa yang dipercayakan kepada saudara, percayakan itu. Kerjakan itu dengan takut dan gentar. Yang terakhir, yang kelima, taburlah. Taburlah dalam roh. Galatia pasal yang ke-6 ayat 8 dan 9. Barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dan jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Ayat yang ke-9. Bapak Ibu, taburlah perkara roh hari ini. Taburlah perkara yang baik, yang positif. Saudara, mungkin ada orang yang membutuhkan hari ini sedang lapar. Saudara sedang membutuhkan juga. Tetapi taburlah saudara, berikan untuk orang itu. Saudara, mungkin ada orang yang diisolasi. Saudara bisa menabur mereka, berbagi kepada tetangga saudara, kepada orang yang lain membutuhkan berkat itu saudara. Taburlah. Ini kesempatan bagi kita menabur di dalam roh. Orang yang menabur pasti akan menuai dan jangan jemu-jemu berbuat baik. Puji Tuhan, hari ini kita memiliki harta yang terpendam, harta yang mahal. Yesus Kristus Tuhan kita menjadi satu harta yang sangat berharga di dalam kehidupan saudara. Pertahankan itu dan supaya dia terus kita, saudara, menjadi Tuhan kita, menjadi kekasih bagi kita. Dan dia sanggup menolong saudara hari ini. Saudara, jaga hidup saudara, tetap kudus, tetap kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan dan segala-galanya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Oh,
harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, pribadimu Tuhan. Seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan kasih-Mu, tak sebanding denganmu, Yesus, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kegagalan. Kau mulia, menikmati Tuhan. Amin. Kami menikmati Yesus di setiap waktu, setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, oh, menikmati Yesus dalam kegagalan. Kamu sekali lagi katakan, menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Amin. Menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kegagalan. Kau mulia dalam kekekalan, dalam kegagalan. Kau mulia dalam kekekalan, dalam
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menikmati-Mu, kami menikmati-Mu, kami menikmati-Mu Tuhan. Kami menikmati-Mu, menikmati Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu. Jamah, jamah, jamah kami Tuhan. Haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Ya Rama, 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 Rama. Ya Rama, 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 Rama. Oh, Yesus, Yesus, ya Rama. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati jamahan-Mu. Haleluya. Syara bara-bara, syara bara-bara-bara-bara, araba-raba-taka. Terima kasih. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati jamahan-Mu. Kami menikmati pribadi-Mu yang luar biasa. Dunia sungguh menakutkan hari-hari ini. Tetapi di dalam Engkau ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Kau sediakan bagi kami. Hari ini kami menikmati hadirat-Mu di rumah masing-masing. Kami menikmati Yesus, menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Suasana surga turun atas kami. Dimanapun kami ada, apapun keadaan kami, Engkau hadir, Engkau jamah dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kemenangan, sukacita surga turun atas umat-Mu. Di rumah masing-masing, alami sukacita, alami kemenangan. Yang sakit disembuhkan, mujizat terjadi. Segala persoalan di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala ketakutan hingga hilangkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, roh ketakutan pergi dari hidupan kami. Ganti dengan sukacita, ganti dengan hati yang gembira. Adalah obat yang sangat manjur dalam kehidupan kami. Tuhan lawat setiap kami. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, Engkau tetap baik. Apapun keadaan bangsa kami, Engkau tetap baik. Tidak pernah berubah. Kasih kuasa-Mu, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Jamah kami masing-masing, di rumah kami Tuhan, kesehatan kami, Tuhan limpahi kami dengan imun yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Berkati keluarga kami, berkati suami, istri, anak, orang tua, cucu mantu kami. Pelihara mereka Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Bungkus dengan kuasa darah-Mu dalam nama Yesus. Bila Roh Kudus hadir dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih memberkati setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini, dimanapun kami berada. Menikmati ibadah online ini di dalam, di luar kota. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih setiap persembahan kami, Tuhan juga akan memberkatinya. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Sekarang mari kita akan menikmati dan menerima berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala yang baik. Persekutuan dalam Roh Kudus kiranya selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling
Semuanya katakan